Banyak ilmuwan dari berbagai konsep telah berhasil mengungkap kebenaran Al-Quran melalui berbagai aspek dan sains modern. Dr. Maurice Bucaille, asal Prancis yang lahir pada 19 Juli 1920, merupakan seorang ahli bedah dalam bidang medis yang kemudian hari dikenal dengan bukunya yang berjudul Al-Quran dan Ilmu Pengetahuan Modern. Pada sebuah kesempatan, beliau diundang oleh Presiden Kairo Mesir untuk meneliti mumi Fir'aun kuno. Di sana beliau menjelaskan jika di dalam tubuh Fir'aun terdapat zat garam yang menunjukkan bahwa Fir'aun memang benar-benar tenggelam. Persis seperti yang telah digambarkan dalam ayat Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan tubuh Fir'aun hingga bisa dilihat manusia sampai sekarang. Hasil penelitiannya tersebut kemudian membuahkan buku berikutnya dengan judul Mumi Fir'aun dalam sebuah penelitian medis modern. Berkat bukunya ini, beliau menerima penghargaan dalam sejarah dari Akademi Prancis, kemudian penghargaan umum dari Akademi Nasional Medis Prancis. Buku lainnya, Bible, Quran, dan Sains Modern yang telah ditulis dalam bahasa Prancis, kemudian diumumkan pada tahun 1976 menjadi bestseller internasional di dunia muslim dan telah diterjemahkan ke hampir semua bahasa umat muslim di dunia. Dengan beberapa karyanya, beliau mencoba menerangkan bahwa Al-Quran sangat konsisten dengan ilmu pengetahuan dan sains. Namun sebaliknya, jika Alkitab atau Bible justru tidaklah demikian. Bucaille dalam bukunya mengkritik Bible yang ia anggap tidak konsisten dan penurunannya bisa diragukan. Dari sini timbullah yang kemudian diistilahkan sebagai Bucaillisme, sebuah gerakan yang menghubungkan ilmu pengetahuan modern dengan agama terutama Islam. Bucaille menjelaskan bahwa ternyata gunung-gunung bersama dengan lempengan bumi bergerak. Beliau mengutip dari ayat yang berbunyi, وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ. Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah yang membuat kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Begitu banyak pelajaran dan ilmu yang sudah diwariskannya kepada dunia demi kebenaran yang hakiki. Akhirnya dengan keyakinan yang dia temukan melalui suatu penyelidikan sains selama bertahun-tahun, Bucaille menjadi mu'allaf, kemudian meninggal dunia pada 17 Februari 1998 di umurnya yang ke-77 tahun. Seperti halnya Bucaille, Alfred Wegener pada awal abad ke-20-an mengungkapkan bahwa benua-benua pada permukaan bumi pada dasarnya menyatu di masa awal-awal bumi terdahulu, namun kemudian bergeser ke arah yang berbeda-beda sehingga terpisah ketika mereka bergerak dan saling menjauh. Menurut Harun Yahya, para ahli geologi baru memahami kebenaran dan pernyataan Wegener itu pada tahun 1980, yakni 50 tahun setelah kematiannya. Dalam tulisannya, Wegener mengemukakan bahwa sekitar 500 juta tahun lalu, seluruh tanah daratan yang ada di permukaan bumi awalnya adalah satu kesatuan yang ia namakan sebagai Pangaea. Daratan ini terletak di kutub selatan. Namun sekitar 180 juta tahun yang lalu, Pangaea terbelah menjadi dua bagian yang masing-masingnya bergerak ke arah yang berbeda. Salah satu daratan atau benua raksasa ini adalah Gondwana yang meliputi Afrika, Australia, Antartika, dan India. Benua raksasa kedua adalah Laurasia yang terdiri dari Eropa, Amerika Utara, dan Asia. Kemudian selama 150 tahun setelah pemisahan ini, Gondwana dan Laurasia terbagi menjadi daratan-daratan yang lebih kecil. Benua-benua yang terbentuk menyusul terbelahnya Pangaea telah bergerak pada permukaan bumi secara terus-menerus sejauh beberapa sentimeter per tahunnya. Peristiwa ini juga menyebabkan perubahan perbandingan luas antara wilayah daratan dan lautan di bumi. 1,4 milenium yang lalu, Rasulullah SAW telah dijelaskan mengenai alam semesta yang mencakup jutaan materi di dalamnya melalui sebuah wahyu yang kemudian disebut Al-Quran. Risalah itu meliputi segala hal yang pernah ada dan yang akan ada. Penelitian mengenai jutaan teori ini hingga sekarang masih terus berlanjut. Dr. Zakirnik berkata bahwa setelah 1 milenium lebih, 80% atas kebenarannya baru ditemukan dan hanya menyisakan 20% yang kesalahannya masih belum dapat dibuktikan. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah menganugerahkan kita Al-Quran sebagai penjelasan dan petunjuk yang lurus. Sungguh Al-Quran adalah firman Allah yang maha benar. Wallahu a'lam bishawab.